ada 5 proses pernikahan. Pernikahan itu bukan hal yang gampang. Bagi saya, ya saya mengatakan di buku kami, bahaya yang paling besar, berat, dan lama dialami bukan bahaya Ukraina dan Rusia. Bukan masalah apapun. Bahaya yang paling berat, yang paling lama, dan paling serius, masalah dalam pernikahan. Maka jangan sembarang mau menikah enak saja. Oh, ini harus berlutut di hadapan Tuhan. Ya, menikah bukan happy-happy ya. Itu penipu-penipu, pendeta penipu yang berkhotbah kebahagiaan pernikahan. Tidak ada kebahagiaan pernikahan dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kebahagiaan. Tidak ada. Ya, hanya karena pengaruh para artis bahagia, happy, bahagia. Tidak ada. Mari jadi orang Kristen yang sehat. Yaitu tidak ada kata kebahagiaan berkaitan dengan pernikahan. Bahagia itu semua cenderung kedagingan. Tetapi saya sudah mengatakan sukacita pernikahan. Ya, sukacita itu ilahi. Bahagia itu lahiriah. Ya, saya nak bilang duniawi. Bahagia itu lahiriah. Sedangkan sukacita itu surgawi. Enggak ada setan bersukacita. Ada? Setan bersukacita? Enggak ada. Setan bersukacita tidak ada. Setan berbahagia. Maka yang berbahagia mirip dengan teman. Oke, 5 proses pernikahan. Yang pertama, dan ini proses pendewasaan. Saya dengan Ibu Dani, apakah kami sudah dewasa? Belum, kami dalam proses pendewasaan. Ya, anak kami tahu kami. Kami sudah dalam proses pendewasaan. Nah, kita lanjut. Dari buku saya juga, dari buku kami juga. Nah, 1. Pernikahan adalah satu proses panjang yang paling berat tetapi paling indah. Ya, ini balance sekali ya. Paling berat, memang berat. Tapi tidak ada keindahan di luar pernikahan. Mau buktikan cepat menikah pada waktunya. Oh gitu. Jangan cepat menikah tidak pada waktunya. Harus Satria, cepat menikah pada waktunya. Bukan pada waktuku. Ya, cepat menikah artinya yang tunda-tunda. Pada waktunya Tuhan kan? Dan pada waktunya waktu. Nah, pernikahan adalah satu proses panjang. Bukan periode, bukan certain time, tapi satu proses panjang yang unlimited, tak terbatas. Menikah itu tak terbatas. Kalau kuasa Tuhan pun tak terbatas, pernikahan pun tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan, tak terbatas pernikahan kita. Ya, memang betul, tak terbatas. Dan apa yang tak terbatas? Beratnya tak terbatas. Ya, beratnya sangat berat, banyak air mata. Paling banyak air mata di pernikahan. Biar saya bicara jujur. Ya, kecuali kita mesin, nggak ada perasaan, maka nggak ada air mata, hanya ada mata air dan mata. Nah, dan tetapi yang paling indah di pernikahan. Coba sampaikan, buktikan di mana keindahan yang kita bisa lukiskan, kita bisa alami hanya di pernikahan. Kenapa? Karena keindahan di luar pemandangan ya hanya 25 menit, habis itu tinggalkan pantai sudah hilang, tinggal kenangan. Tapi pernikahan kan 24 hours, 24 jam seumur hidup. Maka keindahannya panjang dan lama. Itulah artinya. Nah, maka di sanalah akan terbentuk kepalsuan ini akan dikikis. Ya, saya dengan Ibu Dani juga waktu awal-awal banyak kepalsuan. Halo Mama, apa kabar? Happy ya. Padahal palsu. Apalagi masih pacaran. Palsu banget. Betul. Pernikahan semua ungkapan I love you, minta maaf, palsu. Baru setelah habis-habisan, ya setelah tercoret-coret dan luka banyak, I love you. Jujur ini. Ini yang asli. Benar, ini yang asli. Kalau belum konflik, bilang I love you, ya minta maaf. Kenapa? I love you. Tolong pisang goreng dong pisang. Karena ada maunya ternyata. Ya, bagus sekali mama ini. Ya apa? So pasung sekali baru pagi-pagi so pasung. Kenapa? Tolong transfer dong. Oke, sorry. Agak bercanda karena banyak anak muda. Nah, dari kepalsuan sampai kemurnian. Makin lama, makin murni. Tahapan pernikahan.
tahapan romantis, tahapan posisi tawar bergaining, tahapan pemaksaan, tahapan keputusasaan, dan tahapan penerimaan, dan tahapan kedewasaan. Inilah kita pasti tidak hanya berkenaan dengan pernikahan. Kita memulai komunitas di Stuck ini juga melewati tahap ini. Baru bertemu, datanglah si Tari, baru dari Talaut. Oh, kamu semua romantis kan? Shalom, apa kabar? Jadi mahasiswa ya, romantis kan? Wah, Samara, ini kamarnya ya. Tunggu 3 bulan. Pel. Ya kan? Itu biasa tidak hanya bicara soal suami istri, tapi juga komunitas. Awal semua malaikat Tuhan. Ya. Hari kedua sayapnya hilang. Hari ketiga giginya muncul. Hari keempat tinggal ikat, bukan malaikat, tinggal ikat. Nah, inilah tahapan-tahapan. Nah, mari kita mulai. Tahapan romantis yang pertama. Ini juga sebagai konseling pranikah kepada kita semua. Tahapan romantis. Masa pacaran dan masa bulan madu. Berapa bulan madunya? Berapa bulan? TV, 3 bulan. Dia mana ayat Alkitabnya? Ini pengaruh film dan pengaruh lagu-lagu Roma Irama. 3 bulan masa menikmati madunya. Tidak ada. Ya, sebenarnya sepanjang hidup itu madu. Karena madu kita bukan madu dunia, madu dengan Tuhan. Kan demikian. Karena madu dunia itu kan sementara dan itu habis itu hilang ya, tinggal pahit. Nah, masa-masa bulan madu, masa-masa pacaran itu semua cenderung menutup diri. Ya ditampilkan topeng-topengnya itu. Topeng sarjana teologi, apalagi MTH, master teologi, dekat dengan Tuhan. Doktor tambah dekat dengan Tuhan. Pasti semua aman. Ya. Tahap gombal dan topeng muncul. Ya, gombal. Ribuan topeng melekat pada wajah kita masing-masing. Jujur saja. Mari bicara jujur. Ya. Jangan bohongi jemaat dengan kita menciptakan kebahagiaan. Allah hadir dalam kebahagiaan. Omong kosong. Gak ada. Allah hadir dalam derita. Karena Allah cuma mengizinkan kedua suami istri untuk dibentuk Tuhan. Yang ego, dan sebagainya. Tuhan bentuk. Dan di situ Tuhan hadir. Saya yakin Tuhan tidak hadir pada waktu kita makan makanan enak. Bercanda. Oke, mulailah gombal. Biasa kan masa pacaran gombal. Tahu gombal? Jangan-jangan orang Manado nggak tahu gombal. Sejenis tempe lah. Ya, topeng. Banyak topeng. Coba. Ya, Yohanes, berapa topeng yang ada pada dirimu? Kau tidak tahu. Tapi yang tahu teman-temanmu tahu. Yang tahu topeng saya, istri saya. Topengnya saya nggak tahu juga. Topeng Jawa, topeng Manado. Oke. Dan lebih menyenangkan pasangan. Fun. Ya. Ku traktir kau, besok-besok ku traktor kau. Ya, pokoknya menyenangkan pasangan, memuji-muji pasangan, tidak ada yang lain selain engkau di hatiku. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Waduh, ini luar biasa ya. Kalau ada seperti ini, langsung jatuh hati, berakhirnya kejatuhan. Engkau tidak bersalah, akulah yang bersalah. Lah, perempuan-perempuan kayak begini langsung kriap jatuh itu. Karena dipalsukan. Ya. Tahap menyenangkan pasangan. Inilah tahap romantis, ya. Dan inilah tahap kekanak-kanakan. Ya, baru tahu ya, ternyata ke tahap kanak-kanak. Yang kedua, tahap posisi tawar, bergaining. Nada suara mulai berubah. Kemarin, mama, sudah mulai tinggi. Dulu matanya, apa kabar mama? Sekarang mulai melotot. Kenapa? Karena ya dulu tuh memang topeng. Sekarang mulai tajam dia. Oh, kemudian mulai siapa yang pindahkan barang saya di sini ke situ? Dia masih sabar tapi ditarik-tarik gitu loh. Ini orang Ambon, saya bisa gitu loh. Oke, lanjut. Sorry. Memberi perhatian mulai diganti dengan mencari perhatian. Oh, kalau dulu memberi perhatian Silver Queen tiap hari sampai calon istrinya akhirnya diabetes. Salah sih. Tapi kemudian mencari perhatian. Tiba-tiba ini ada bunyi suara. Ada apa sayang? Sayang sifat tongkaan.
panggil dari tadi. Nah, ini mulai mencari perhatian. Ya, cari perhatian. Nah, di sana pujian makin berkurang, diganti dengan memuji diri sendiri. Aku Kerawang Bekasi. Saya dulu begini. Nah, seperti sekarang. Saya dulu saya. Nah, itu terjadi. Lalu mereka mulai berbicara mengenai hal-hal yang sebenarnya. Kalau yang tadi belum sebenarnya. Baru sekarang mulai sebenarnya. Baru mulai loh. Nah, lanjut. Mulai tarik, menarik, dan mulai tarik tambang. Suami istri itu tarik tambang. Ya. Kalau akhir bulan, pasti suami yang kalah. Kalau awal bulan, pasti suami yang menang. Tarik tambang, tambang. Nggak tahu, dipikir tambang sana. Tambang itu tali. Tarik tali, tapi lucu kan sebut tarik tali, tarik tambang itu. Nah, siapa yang menang? Dan itulah suami istri. Tarik tambang. Ya, karena di masa-masa seperti itu. Nah, tahap yang ketiga, tahap pemaksaan. Makin kuat menarik tambang dengan sekuat tenaga. Dan egoisme semakin terlihat. Bisa makin heboh. Dan saling memaksakan pendapat. Dan kita kadang-kadang, saya dengan Ibu Dani, kadang-kadang kami berbeda pendapat, bahkan sampai konflik, hanya masalah cara, teknis loh. Bukan menyangkut prinsip, kok main mata ya? Matamu main-main ya? Enggak ada. Kami tidak pernah berkonflik dalam hal ini. Kami tidak pernah konflik dalam hal keuangan, dalam hal seksualitas, dalam hal pasangan orang lain. Tidak. Hanya salah. Saya kan berbeda kultur juga dan berbeda banyak hal. Masalah menempatkan sepatu saja sudah menjadi masalah. Hal teknis. Dan itu lucu kan? Nah, mereka bilang, stay free. Ini bukan soal pendeta. Ini soal manusia gitu. Yang berbeda. Cara hidup, cara pandang, cara bicara, dan cara melihat. Cara mendengar, dan cara-cara lah. Berbeda. Dan kita banyak konflik karena cara. Bukan karena prinsip. Ya, banyak konflik dalam pernikahan, khususnya keluarga Kristen dan khususnya pendeta, keluarga pendeta, banyak konflik karena cara, teknis, bukan prinsip. Ya, mari, cenderung mau menjadi dan menuntut sempurna, langsung perfeksionis muncul. Ya, lalu temperamentalnya muncul juga. Itu tersembunyi waktu pacaran. Lembut, tak apa-apa, kau terlambat tak apa. Ya, terantuk batu tak apa, dan sebagainya. Sekarang sudah berubah, karena makin dimurnikan. Mulai berkata, saya tidak mau tahu, kamu harus berubah. Kalau kita mau bahagia, kamu yang berubah. Saya pun nanti menyusul berubah. Kalau kamu tidak mau berubah, biar Tuhan yang mengubah kamu. Mengancam. Agak rohani, tapi ngancam. Ini orang Manado pasti. Ini pasti orang Pina Betengan. Ya, kalau kamu tidak mau berubah, biar Tuhan yang ubah. Rasakan kalau Tuhan yang ubah ya. Oh, itu sambil mengancam. Ngeri deh. Nah, oke. Dan doanya begini, yang khususnya yang bertobat. Tuhan, ubahlah dia. Supaya kami memuliakan nama Tuhan. Yang benar sebenarnya, ubahlah aku Tuhan. Ya, oke. Tahap yang keempat, tahap keputusasaan. Ya. Pada umumnya pasangan suami istri melewati masa-masa depresi. Ya, kita berusaha mengubah pasangan dengan cara halus, sampai cara keras, nggak berubah. Tetap begitu terus, tidak berubah. Kita mulai putus asa, dan muncullah kecenderungan ikut terbakar api emosi, keduanya saling menyakiti, melukai, merusak, dan salah satu pun mungkin menjadi dingin, pasif, masa bodoh. Oke lah, apalah yang terjadi. Kondisi ini sangat berat dan sangat rawan hancur. Padahal sebenarnya di sini titik turning point, yaitu titik balik. Sudah klimaks, sudah nak berdaya. Tuhan izinkan kita tak berdaya supaya kedua-duanya bertobat. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak hanya berhenti pada tak berdaya, hanya berhenti dan tidak bertobat. Dua-dua sudah ambil langkah lain. Harusnya Tuhan mau, disitulah kedua-duanya tidak ada yang menang, tidak ada yang hebat, kedua-duanya Tuhan menaklukkan. Dan hampir lulus, saya katakan hampir lulus. Dan lulusnya pada tahap yang kelima, tahap penerimaan. Mereka yang dapat melewati tahap keputusasaan bisa tiba pada tahap penerimaan. Ya, salah satu atau kedua-duanya mulai mengalami pencerahan. Ya, akulah yang, sayalah, bukan dia, sayalah. Mulai sadar, but not because of him, but because of myself. Saya sendirilah. Mulai ya, orang percaya
mulai mendapat kekuatan khusus dari Tuhan. Ya, disinilah kekuatan khusus untuk orang percaya. Dan masing-masing mulai mengakui kekurangannya, kesalahannya, dan bahkan berani mengaku dosanya masing-masing. Ini tahap penerimaan. Tahun keberapa pernikahan? Tidak ada kepastian. Tergantung keterbukaan dan ketundukan kita pada Tuhan. Ada yang boleh jadi sampai kakek nenek, nggak sampai penerimaan. Akhirnya meninggal dalam depresi. Ya, kan terus terang. Apalagi hamba Tuhan kan kita berusaha supaya image kita itu baik di mata orang. Tapi sebenarnya depresi. Ya, tapi sebenarnya depresi. Cuma harus halo shalom. Ada kotokan pintu. Ibu pendeta shalom. Nabi buka pintu. lagi konflik. Kalau konflik biasa masih bisa terendam. Tapi kalau tidak, langsung mulai muncul. Shalom, apa kabar? Munafik kan? Ini bukan hal yang gampang. Dan saya tidak menjanjikan bahwa teman-teman akan mengalami hal ini. Kemungkinan besar lebih dari ini. Ya, saya tidak berbuat untuk hal yang baik untuk teman-teman. Saya mau berbuat untuk hal yang benar. Nah, bukan soal membuat. Mulai menerima pasangan apa adanya. Memang dia memang begitu. Ya, sing ada lawan. Yang ada pintu. Sing ada lawan. Ya sudah, terima dia dan ini kapan? Setelah kedua-duanya dihancurkan oleh firman Tuhan dan kedua-duanya berserah. But after that bukan berarti langsung oke, masih, tetapi mulai terkontrol. Ya. Tahap ke-6, tahap kedewasaan. Ini adalah tahap akhir yang tidak berakhir sampai kematian yang mengakhirinya. Masing-masing menjadi proaktif dan suka melayani pasangan. Lebih proaktif, ya. Dia lebih cenderung bukan dilayani, tapi lebih cenderung untuk melayani pasangannya. Masing-masing bergantung bukan bergantung kepada pasangannya, tapi bergantung pada Tuhan. Mengapa cabik-cabikan? Mengapa konflik terjadi? Karena terlalu bergantung pada pasangan. Ya, tidak bergantung pada Tuhan. Makin bergantung pada Tuhan, maka dia semakin tidak bergantung pada pasangannya, maka tingkat konflik makin berkurang. Sekalipun sekali-sekali masih bertengkar, namun objektif dan pasti diselesaikan. Karena sifatnya konstruktif, membangun. Mereka melayani Tuhan dan melayani sesama. Orientasi mereka itu bukan lagi pada diri mereka sendiri, melainkan pada Tuhan dan sesama. Inilah orang yang dewasa. Pernikahan yang dewasa, pernikahan yang matang. Orang seperti ini, disinilah kualitas pelayanan kita akan terasa dialami oleh banyak orang.